Hmm. Ya, alay lebay banget kayak apa sih? Udah nggak usah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke. Nah, jadi kali ini kok banyak ehnya ya. Jadi kali ini eh gua saya ada yang menanyakan bakal menemani kalian dalam beberapa menit ke depan dengan sedikit pengetahuan umum terkait 5 hal teknologi yang sering kita gunakan namun kita tidak tahu siapa penemunya atau ilmuwan yang menciptakan teknologi tersebut. Oke, tak usah lama-lama, langsung aja kita simak video selanjutnya. Yang pertama yaitu telepon. Alat kecil yang sering kita bawa kemana-mana untuk berkomunikasi. Ya, alat tersebut ditemukan oleh seorang ilmuwan yang bernama Alexander Graham Bell. Nah, Alexander Graham Bell merupakan ilmuwan terkenal sebagai penemu telepon. Ilmuwan kelahiran Skotlandia itu menemukan telepon pertama pada tahun 1876. Ia mendirikan perusahaan telepon Bell pada tahun 1877. Alexander Graham Bell lahir di Edinburgh, Skotlandia, 3 Maret 1847. Pada tahun 1871, Bell mengerjakan telegraf harmonik. Alat tersebut merupakan perangkat yang dapat mengirimkan pesan melalui kabel di saat yang bersamaan. Bell sibuk mencari cara untuk mengirimkan suara manusia melalui kabel. Pada tahun 1875, Bell dibantu oleh rekannya Thomas Watson. Mereka menemukan perangkat sederhana yang dapat dapat mengubah listrik menjadi suara. Kemudian pada tanggal 7 Maret 1876, Bell diberikan hak patennya atas telepon. Alexander Graham Bell pun disebut sebagai ilmuwan yang pertama kali menemukan telepon. Yang kedua yaitu komputer. Komputer ditemukan pada tahun 1822 oleh seorang ahli matematika asal Inggris, Charles Babbage. Nah, Babbage bermaksud menciptakan mesin bertenaga uap yang dapat menghitung tabel angka. Mesin tersebut ia beri nama Difference Engine Zero yang dikatakan sebagai komputer pertama di dunia. Bentuk Engine Zero berbeda jauh dengan bentuk komputer modern saat ini. Namun prinsip kerja Difference Engine Zero sama dengan komputer-komputer modern saat ini, yang mana ia mampu melakukan penghitungan angka atau komputasi. Yang ketiga ada kapal selam. Perencanaan kapal selam dimulai dari tahun 1578 oleh seorang ahli matematika yang bernama William Bourne. Tenang, bukan William Bourne yang menciptakan kapal selam, ia hanya merancang. Di tahun 1620, seorang berkebangsaan Jerman bernama Cornelis Drebbel membangun kapal berupa perahu dayung yang dilapisi kulit yang berhasil menyelam sedalam 340 cm sampai dengan 450 cm dengan didayung oleh 12 orang. Nah, ternyata kapal selam itu ia dibangun atau pertama kali dibuat oleh si Cornelis Drebbel ini. Nah, di pertama kali kapal selam diciptakan itu hanya muat untuk 12 orang tenaga pendayung, dan itu pertama kali buat itu kayak dia dilapisi kulit gitu. Yang keempat ada mobil. Kira-kira mobil pada zaman dulu tuh bentuknya kayak gimana ya? Jadi, ternyata pada tahun 1769 ada seorang pria asal Perancis, Nicolas J. Cagnet. Ia berhasil menemukan sebuah kendaraan roda 3 yang cukup besar dengan mesin bertenagakan uap. Jadi pada saat itu mesin yang paling terkenal adalah mesin bertenaga uap. Artinya mesin bertenaga uap pada zaman itu adalah merupakan mesin yang paling populer dan modern pada zaman itu. Nah, seiring berkembang waktu, kemudian mobil dia berkembang hingga seperti saat ini. Jadi,
yang terakhir, yaitu yang kelima. Nah, yang kelima ini adalah lampu. Lampu diciptakan oleh seorang ilmuwan yang bernama Thomas Alva Edison. Melihat perkembangan dunia yang semakin maju, Thomas Alva Edison menjadi berkepikiran akan pentingnya lampu pijar bagi kebutuhan manusia. Ia sempat menghabiskan 40.000 US dollar untuk melakukan percobaannya selama 2 tahun dalam membuat lampu pijar. Setidaknya ada 6.000 bahan yang dihabiskan oleh Edison untuk menciptakan lampu pijar pertama yang berhasil menyala selama 40 jam, yaitu pada tanggal 21 Oktober 1879. Nah, tak hanya itu, ia juga menemukan proyektor untuk film-film kecil. Di tahun 1882, untuk pertama kalinya, Thomas memasang lampu di jalan dan juga rumah-rumah di New York pada saat itu. Sehingga pada saat itu, kota-kota di daerah New York mulai kelihatan terang, artinya dia mulai bersinar terang. Oke. Setidaknya itu adalah 5 pengetahuan umum yang bisa gue sharing-sharing, gue berbagi bersama kalian. Semoga bermanfaat. Thanks buat yang udah nonton, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yo.